Kami orang yang tetap pernah menjadi bagian terpenting di Polri. Bapak Jenderal Boris Mere, Bapak Jenderal Joni Asadoma, itu pernah menjadi bagian terpenting Hub Inter. Bahkan pernah menjadi Kapolda sebelum Bapak. Tapi tidak saya melukai hati kami NTT seperti ini. Yang membuat kami warga NTT kecewa, bahkan marah. Seolah-olah anak NTT itu tidak mampu. Kita terus diperlakukan tidak adil. Ada apa? Oleh karena itu, Komodo Lawyers Club Labuan Bajo NTT juga memberikan atau menyampaikan pernyataan sikap kami. Yang pertama, tetapi kami, orang muda Nusa Tenggara Timur, melihat ini dalam sebuah selubungan nepotisme dan juga dugaan ada titipan dari pejabat. Kami bisa membuat dugaan semacam itu. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam waras. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Video saya kali ini saya akan membahas tentang 11 lulusan calon taruna Akpol dari NTT, di mana hal ini menuai banyak protes, ya, khususnya dari warga Nusa Tenggara Timur. Bahkan info ini viral, ya, di media sosial. Bagaimana orang NTT tidak protes? Dari 11 lulusan Akpol ini, hanya satu saja putra daerah asli NTT. Ya, ini tentunya kita berbicara mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang secara aturan siapa saja boleh tes di daerah mana, ya, bebas. Cuman ada satu poin penting yang menurut saya yang mungkin tidak diperhatikan oleh Polda NTT, di mana bahwa kuota khusus untuk putra daerah itu sebanyak 60%. Nah, kalau teman-teman melihat dari 11 lulusan ini, ya, hanya satu orang saja putra NTT yang lulus, artinya tidak mencapai 60% dong. Mungkin ini hanya 1% saja dari 60% yang disediakan untuk putra NTT. Apakah memang karena orang NTT ini tidak ada yang pintar, sehingga Polda NTT mengutamakan putra-putra atau lulusan dari daerah lain, anak-anak dari daerah lain? Dan bahkan teman-teman, beredar info, ya, bahwa ini seperti yang lulus ini keluarganya Kapolda. Bagaimana tidak, ya? Kapolda ini kan orang dari Sumatera, ya, Sumatera apa Sulawesi. Sementara yang lulusan itu, kalau teman-teman perhatikan nama-namanya itu tuh rata-rata, ya, nama-nama orang itu orang-orangnya Kapolda. Jadi di sini benar-benar keadilan tidak dirasakan oleh warga Nusa Tenggara Timur. Ini sepertinya apa, ya, proses masuk seleksi yang dilakukan di NTT ini hanyalah seperti sebuah formalitas. Kasihan sekali, ya, bahwa ada putra-putri terbaik anak NTT yang seharusnya bisa lulus, tetapi hanya karena ada yang masuk dari luar, mereka jadi tersisihkan. Nah, terkait dengan itu teman-teman, banyak sekali reaksi-reaksi dari netizen Indonesia, khususnya warga Nusa Tenggara Timur. Mari kita bersama-sama menyimak, ya. Salam hormat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Salam hormat saya kepada Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Salam hormat saya juga kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Saya Jeffrey Meo, orang muda Nusa Tenggara Timur, yang sekarang saya di Kota Kupang. Jadi saya baru mendapatkan sebuah informasi yang hari ini cukup fenomenal tentang proses seleksi Akademi Kepolisian Republik Indonesia Akpol tahun 2024 di Polda Nusa Tenggara Timur. Berita tersebut menjelaskan bahwa
Panitia seleksi untuk Akademi Kepolisian dari Polda Nusa Tenggara Timur telah menetapkan 11 orang dinyatakan lulus sebagai calon dalam Akademi Kepolisian tahun 2024. Dalam ke-11 orang nama itu, dari 11 orang nama itu, Pak Kapolri dan juga Bapak Presiden dan Bapak Kapolda, 1 orang yang dari NTT. Bapak bayangkan, 1 orang saja yang dari Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini saya tidak sedang mendiskriminasi. Saya sedang tidak membuat klaster-klaster di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi kami, orang muda Nusa Tenggara Timur, melihat ini dalam sebuah selubungan nepotisme dan juga dugaan ada titipan dari pejabat. Kami bisa membuat dugaan semacam itu. Kenapa? Karena proses seleksi itu terjadi di Nusa Tenggara Timur. Namun yang dinyatakan lulus sebagai calon Akademi Kepolisian Republik Indonesia dan Nusa Tenggara Timur itu sendiri hanya 1 orang yang dari Nusa Tenggara Timur. Dugaan kami adalah ini pasti ada nepotisme. Ini pasti ada diskriminasi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada satu pertanyaan yang kemudian muncul di benak kami adalah, apakah kami anak muda NTT tidak bisa? Apakah adik-adik saya yang notabene mereka baru tamat SMA, yang ikut dalam proses seleksi itu tidak bisa? Bagi kami itu satu ketidakmungkinan yang terjadi. Sehingga kami pun harus mempertanyakan ini kepada Pak Kapolda khususnya. Dan kami ingin mempertegas kepada Bapak Kapolri untuk beri penjelasan kepada kami orang muda NTT dan masyarakat NTT tentang proses seleksi ini. Karena kami mendapatkan beberapa keterangan yang dari pihak Polda itu menjelaskan bahwa proses ini telah profesional. Tetapi bagi kami ini semacam ada hal yang terselubung di belakang, ada hal yang tersembunyi. Seperti nepotisme atau dalam hal ini adalah titipan-titipan dari orang-orang elit yang notabene kami adalah orang yang tidak punya kemampuan, masyarakat NTT. Sehingga kami boleh membuat dugaan semacam ini. Kami tidak mau kami anak NTT, orang muda NTT terdiskriminasi. Sehingga saya minta kepada Pak Kapolri, Bapak Presiden, terlebih khusus mereka-mereka yang ada di Mabes Polri, untuk membentuk satu tim investigasi untuk mencari tahu tentang proses seleksi ini. Apakah benar atau tidak? Apakah benar sesuai dengan standar yang telah dibuat oleh kepolisian? Jangan bermain-main. Kepolisian bukan sebagai ladang untuk orang melakukan hal-hal yang tidak profesional sesuai dengan standar operasional prosedur kepolisian. Sehingga kami sebagai orang muda, saya sendiri Jeffrey Meo hanya mau meminta itu. Salam, sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ebenezer, aktivis anak kampung. Mau menyampaikan berita duka cita kami orang NTT yang sangat melukai hati kami putra-putri NTT yang ingin sekali berkarir dan menjadi bagian dari Polri. Tapi harapan kami itu putus di pertengahan jalan, yang membuat kami anak-anak NTT ingin bangkit, tapi sudah mengalami kekalahan sebelum kami bertempur. Sebelum saya melanjutkan konten ini, saya mau sapa dulu yang terhormat, bahkan juga yang tersayang, yang kami banggakan, Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan juga bapak-bapak Dit Propam Polri, dan juga bapak-bapak Paminal Polri, dan juga orang NTT dalam menduduki
posisi nomor 1 di Polda NTT, Bapak Kapolda NTT yang kami banggakan. Surat terbuka saya kepada bapak-bapak dorang. Saya anak kampung dari NTT, lebih tepatnya berdomisili di Kota Kupang. Saya mau sampaikan kepada bapak, kabar duka cita terbesar akibat mendengar keputusan yang Bapak ambil melalui hasil pengumuman seleksi penerimaan Casis Taruna Polri Angkatan 2024. Ketika kami mendengar keputusan itu, kami bangga. Yang pertama, dari 11 orang itu, putra asli NTT hanya 1 orang. Tetapi selebihnya itu orang Batak, keluarga Bapak Kapolda. Kebetulan Bapak Kapolda orang Batak. Itu kita harus bangga. Karena kita punya Kapolda orang NTT, orang Batak, maka dia menyelamatkan orang Batak dari NTT ini. Biar ada banyak keluarga di Polda NTT, Bapak. Kita omong lurus-lurus saja. Jangan taputar-taputar. Itu kami punya duka cita terbesar. Bapak bangga, tapi kami menangis. Apapun alasan, ini sangat membunuh karakter putra-putri NTT. Ingat ini Bapak. Bapak sudah membunuh ratusan karir anak-anak bangsa ini. Kami orang kampung, kami ingin jadi bagian besar keluarga Polri. Tapi harapan kami itu sirna. Kami berpikir dalam hati, untuk apa kami mau tes menjadi bagian Polri, sementara yang harus menjadi anggota Polri itu orang-orang luar, orang-orang kaya. Saya mau tanya, apakah kami orang NTT ini kurang ganteng, kurang cerdas, ataukah kami dijuluki daerah terbodoh karena itu kami tidak pantas? Ingat Bapak, kami orang yang tetap pernah menjadi bagian terpenting di Polri. Bapak Jenderal Goris Mere, Bapak Jenderal Joni Asadoma, itu pernah menjadi bagian terpenting Hub Inter. Bahkan pernah menjadi Kapolda sebelum Bapak. Tapi tidak saya melukai hati kami NTT seperti ini. Bapak Goris Mere pernah jadi kepala BIN, Pak. Itu orang mana? Produk NTT asli, Pak. Tapi tidak pernah melukai kami NTT, membanggakan kami. Tapi di masa Bapak, kami NTT dibuat menangis. Saya pikir Bapak evaluasi diri. Apakah Bapak orang Batak, maka keluarga banyak harus dari Batak, biar ada keluarga di Polda NTT. Kami NTT bukan keluarga. Apakah saudara baru dibilang saudara? Ini sayang demi sayang. Bapak sudah membunuh dan melukai hati kami anak NTT. Dan berpikir dalam hati, apa gunanya kami tes? Percuma. Yang kedua, kami minta kepada Bapak Kapolri, tolong atensi dulu Kapolda NTT. Kami nggak Polda. Polri tolong atensi dulu. Bapak Kapolda NTT, jangan-jangan ada mafia dalam seleksi ini, terutama mafia KTP terhadap penduduk-penduduk luar ini. Ini tidak ada marga NTT, Pak. Kalau begini, ngapain seleksi ini dilaksanakan di Polda NTT? Ujung-ujungnya menerima orang luar. Saya sebagai aktivis, mungkin Bapak lihat muka saya tiap hari demo di depan Polda. Sangat teriris hatinya ketika mendengar berita ini. 11 orang, satu saja adik saya dari NTT, lain-lain dari luar. Tolong diperhatikan ini. Bapak Kapolri, kalau bisa copot jabatan Kapolda NTT. Karena sangat mengecewakan hati kami anak-anak NTT. Apa gunanya kami ada di NTT sementara produktivitas kami anak-anak tidak dipergunakan?
Sama saja kami menjadi warga negara Indonesia ini. Kami jadi budak daerah kami sendiri. Padahal kami punya impian yang besar. Ini sangat melukai hati kami. Karena itu, Bapak evaluasi diri kembali. Tolong dengar kami punya suara hati ini. Kami menangis. Kami kecewa juga. Sekalipun keputusan Bapak ini mengambil satu anak NTT, tapi tes di NTT ini untuk kami putra-putri NTT, bukan orang luar. Ini milik kami. Polda NTT milik kami NTT yang harus kami jaga marwahnya. Polda NTT merupakan kehormatan. Kami bangga ada Polda di NTT. Ini kehormatan bagi kami yang harus diisi dengan putra-putri NTT, bukan orang luar. Bapak Kapolri, tolong dengar suara hati kami. Terima kasih. Salam presisi. Hormat saya anak kampung. Tuhan memberkati Bapak Silitonga. Apakah kita orang NTT harus menjadi penonton di daerah sendiri? Memang sangat disayangkan ketika tes masuk Akademi Kepolisian ya Republik Indonesia, tesnya di Nusa Tenggara Timur, tapi terkesan ini seperti terjadi nepotisme yang sangat dahsyat. Pertanyaan besar dari saya buat Bapak Kapolda NTT, apakah putra-putri NTT ini tidak ada yang pintar? Sehingga Bapak banyak sekali meluluskan orang-orang dari luar. Bahkan terkesan orang-orang yang lulus ini dari kampungnya Bapak sendiri. Saya sepakat bahwa Polda NTT harus diisi oleh putra-putri terbaik dari NTT itu sendiri. Ya, apa gunanya ada Polda di NTT kalau orang-orang di dalamnya atau ketika tes itu yang lulus banyak dari luar? Apa karena orang NTT ini uangnya kurang? Sehingga harus menerima orang luar yang uangnya itu lebih banyak. Apakah harus seperti itu? Salam hormat untuk Pak Kapolri di Jakarta. Salam hormat juga untuk Bapak Kapolda di Kupang. Hari ini warga NTT dihebohkan oleh sebuah pemberitaan di media massa, bahkan media sosial ya, di mana hasil seleksi Taruna Akpol dari 11 nama yang terungkap ke publik, 10 di antaranya itu bukan asli anak NTT. 10 nama tersebut disinyalir itu berasal dari Sumatera dan Bali. Nah, ini yang membuat kami warga NTT kecewa, bahkan marah. Seolah-olah anak NTT itu tidak mampu. Kita terus diperlakukan tidak adil. Ada apa? Oleh karena itu, Komodo Lawyers Club Labuan Bajo NTT juga memberikan atau menyampaikan pernyataan sikap kami. Yang pertama, meminta dengan hormat untuk Pak Kapolri segera batalkan 10 nama Akpol tersebut dan digantikan anak NTT asli. Yang kedua, meminta dengan hormat Pak Kapolri untuk segera telusuri siapa oknum yang melakukan konspirasi terselubung di balik seleksi Akpol, Taruna Akpol ini. Dan jika ditemukan, diberikan sanksi tegas. Yang ketiga, meminta Kapolda NTT untuk segera lakukan koordinasi langsung kepada Kapolri, bahwa reaksi di level publik masyarakat NTT kecewa, marah, itu segera disampaikan. Oleh karena itu, pada tempat yang sama kita mohon kepada Kapolri, ini harus diatensi khusus nih, ya, karena ini sering kali terjadi. Ini yang terungkap ke publik. Dan mafia rekrutmen Akpol ini ya, itu juga bukan isu baru. Ini sering terjadi.
Ini yang membuat citra kepolisian yang tadinya sudah naik bahkan jatuh lagi. Sekali lagi kita minta Pak Kapolri untuk segera batalkan 10 nama tersebut. Gantikan anak NTT. Terima kasih. Salam hormat. Pertanyaan besarnya, apakah Kapolri mampu mendengar atensi dari putra NTT terkait dengan menggantikan 10 nama yang bukan merupakan orang NTT asli. Saya kira ini tentunya sangat sulit ya. Kita hanya bisa bersuara, dan bersuara. Terkait dengan proses seleksi ini, tentunya untuk Akpol atau apapun itu ya, sebenarnya bukan baru sekarang kita dengar terkait dengan sogok menyogok. Sudah terjadi sejak lama. Hanya mungkin baru ini kali saja karena dengan adanya media sosial, kasus ini terungkap ke publik. Viral sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan sebuah list nama-nama yang disebut calon siswa Akpol dari Polda Nusa Tenggara Timur yang telah lulus. Dari unggahan akun tersebut terlihat dari 11 nama casis Akpol dari Polda NTT yang sudah lulus dan disebut akan dikirim ke Mabes Polri. Namun nama-nama tersebut disorot netizen lantaran dianggap mayoritas bukan putra asli NTT, melainkan disebut bermarga Batak ya. Ke-11 calon siswa Akpol tersebut bernama Yudina Nasya Olivia. Nah, ini yang perempuan. Arvid Theodor Situmeang ya, sudah pasti ini ya marga Batak ya. Renol Arjuna Hutabarian ya, ini Batak ya. Mario Christian Bernalutofwi ya, mungkin ini orang asli NTT ya. Selanjutnya Bintang Lijaya ya, kita tahu nih orangnya. Ketut Arya Adityanata, ini pasti Bali ya. Brian Lee Sebastian Manurung ya, orang Batak ya. Timothy Abisai Silitonga ya, ini sudah jelas ya, marganya sama dengan Kapolda NTT saat ini. Muhammad Rizak Sanika Marzuki ya. Madison Juan Rafael karena Silalahi, nah ini juga orang Batak. Dan Luki Nuralamsyah ya. Dari 11 nama itu ada sekitar 5 ya yang bermarga ya. Tetapi pihak dari Polda NTT mengatakan bahwa proses calon rekrut Taruna Akpol sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan pengawasan yang ketat katanya. Dan semua tahapan rekrutmen juga melibatkan pengawas internal dan eksternal ya. Jadi proses kelulusan calon taruna dan terpilihnya calon taruna yang mengikuti seleksi tersebut sudah sesuai dengan yang ada di TK Pusat Semarang ya. Jadi pihak dari Polda NTT membantah bahwa orang-orang ini adalah casis-casis titipan dari daerah lain ya. Katanya ini mayoritas asli NTT katanya ya. Ya katanya ya. Jadi adapun yang mungkin bernama dari daerah lain itu pun katanya sudah tinggal lama di NTT. Begitulah penjelasannya ya. Kalau kebenarannya ya terserah netizen lah menginterpretasikannya seperti apa. Polda NTT kirim 11 kasis Taruna Akpol Pandal lulus dan terpilih ke Mabes. Sayangnya banyak yang berasal dari wilayah lain. Kapolda NTT pun mengatakan saya tidak bisa intervensi hasil. Oh ya, benar kah? Ada akun Facebook yang merilis 11 nama dari Taruna Akpol dari NTT tersebut. Selamat berjuang kasis Taruna Akpol dari NTT. Ini pasti ibu kandung mereka asli NTT. Mungkin. Dari 11 nama, mayoritas sangat asing bagi telinga kami orang NTT. Seperti Arjuna Hutabarian. Tidak ada Hutabarian di NTT. Ketut Arya Adityanata, nama asing ini. Sebastian Manurung, ini nama orang Sumatera ini. Abisai Silitonga, lagi-lagi bukan orang NTT. Namanya ya, dari segi nama kita udah tahu ini bukan orang NTT. Rafael Kana Silalahi, tidak ada Silalahi di NTT. Wah, parah nih guys. Ada 2 tokoh NTT yang merespon dan menyoroti hal tersebut.
Bapak Beni Kabur Harman. Beni Kabur Harman desak Mabes Polri jelaskan ke publik soal 11 taruna Akpol dari NTT. Kemudian ada dari Bapak Ansilema, diduga ada mafia. Ansilema heran calon taruna Akpol wakil NTT titipan luar daerah. Oke, ternyata NTT itu bukan Nusa Tenggara Timur, tapi Nusa titipan tetangga. Kebetulan yang menjabat sebagai Kapolda NTT sekarang ini bukan putra asli NTT. Dan kebetulan juga nama-nama dari calon yang di list tadi kemungkinan satu kampung dengan Bapak Kapolda. Jadi kami patut menduga kebetulan ini disengaja. Oke, semoga video ini sampai ke telinga Bapak Kapolri. Semoga kasus ini bisa terang benderang dan masyarakat tercerahkan. Oke, sekian saja dari saya. Mari suarakan suara-suara minoritas dari NTT. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTT, Nusa tempat titipan. Bisa benar ya? Dimana sebelumnya dulu orang katakan NTT, Nusa terus tertinggal. Tapi saat ini arti dari NTT itu berubah akibat dari ulah yang diduga dilakukan oleh Kapolda NTT, yang dimana dalam proses seleksi taruna Akpol itu dari 11 nama yang lulus 10-nya orang luar. Ini keren sekali ya, karena mungkin mereka menganggap bahwa kita orang NTT ini bodoh-bodoh. Kita orang NTT ini goblok-goblok. Mereka lupa bahwa orang NTT pernah menjabat posisi-posisi penting ya di dalam institusi kepolisian. Sebut saja ada nama Bapak Guris Mere. Kemudian ada Bapak John Asadoma ya. Mereka itu punya jabatan-jabatan penting. Cuman ya tidak tahu semakin ke sini orang menganggap bahwa NTT itu Nusa tempat titipan. Jadi dari mana Kapoldanya? Lulusan terbanyak pasti dari daerah asal Kapolda itu. Ini patut kita duga terkait dengan peristiwa yang sekarang sedang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Bahkan anggota DPR RI Beni Harman dan juga Bapak Ansilema ikut bersuara. Mereka menduga bahwa proses seleksi ini ada mafia di dalamnya. Dan ini patut untuk segera dilakukan pemeriksaan ya, agar bisa tahu siapa dalang di balik semua ini. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam waras.